Usai ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini Putri dikabarkan masih sakit dan belum bisa dikunjungi. Kasus cacar monyet pertama di Indonesia terkonfirmasi laki-laki di DKI Jakarta usai perjalanan dari luar negeri. KPK menetapkan Rektor Unila Profesor Dr. Karomani sebagai tersangka kasus suap proses penerimaan mahasiswa baru. Ya, halo, selamat sore pemirsa. Puluhan rumah ludes terbakar di kawasan Simpruk Golf 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bersama saya Pram Sejaya pemirsa, Anda menyaksikan MSC News Now. Ya, pemirsa, usai istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, keluarga Brigadir J berharap Putri Chandrawati kooperatif untuk mengungkap motif pembunuhan. Ditemui saat memantau langsung pengumuman penetapan tersangka istri Irjen Ferdi Sambo pada Jumat siang, ayah dan ibu Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat dan Rosti Simajuntak mengaku telah menduga jika Putri Chandrawati dikenal baik dengan almarhum Brigadir Yosua terlibat dalam kasus pembunuhan anak keduanya itu. Menurut keluarga, ancaman hukuman mati yang ditetapkan oleh penyidik Barreskrim Polri kepada pelaku pembunuhan Brigadir Yosua sudah tepat. Dari awal memang kita sudah menduga bahwa beliau itu kan ada di TKP. Ya, akhirnya dia kooperatif ya, terbuka apa sebenarnya dan apa motifnya. Sampai sekarang kan motif belum terbuka. Ya, pemirsa, drama Putri Chandrawati dalam pusaran pembunuhan Brigadir Yosua berakhir. Setelah skenario pelecehan yang terbantahkan, kini Putri Chandrawati turut menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Berakhir sudah sandiwara Putri Chandrawati. Rangkaian cerita bohong Putri dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua sudah terkuak. Putri yang mengaku dilecehkan almarhum Brigadir Joshua kini menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Sebelumnya Putri memberikan keterangan kepada awak media yang terkesan menyalahkan almarhum Brigadir Joshua atas apa yang menimpa keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun semua itu hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Putri dijerat Undang-Undang 340 Junto Pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan berencana, sama dengan Ferdi Sambo suaminya. Putri dianggap telah menghalangi proses penegakan hukum. Apakah dia juga ikut di situ? Kalau dia menyaksikan dan tidak melerai, tidak melarang, tidak melakukan upaya-upaya yang supaya tidak terjadi penembakan, dia kena juga sebagai pelaku. Nah, itu yang yang kemudian oleh polisi ditetapkan ditambah pasalnya, pasal 56 itu. Kini publik mulai tahu Ferdi Sambo membuat skenario soal pelecehan istrinya menjadi motif dibalik tewasnya Brigadir Joshua. Namun kekuatan tim khusus bentukan Kapolri tidak bisa tertipu skenario tersebut. Kini tim khusus mulai melimpahkan berkas atas Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dan pemirsa, saat ini sudah terhubung bersama kami rekan Vito Erlangga langsung dari Barreskrim Polri. Halo, selamat sore rekan Vito, apakah ada update terbaru dari Barreskrim terkait kasus Sambo ini? Ya, baik Pram dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa hingga saat ini penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih terus ditangani oleh tim sus Mabes Polri, yang mana berdasarkan informasi terakhir yang kami terima bahwa pasca ditetapkannya Putri Chandrawati selaku istri dari Ferdi Sambo yang juga sebagai
ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini dari Mabes Polri berdasarkan informasi terkini yang kami terima belum melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati, yang mana seperti diketahui bahwa Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat kemarin, dan seharusnya pada tanggal 18 Agustus Putri Chandrawati diharuskan atau dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Akan tetapi dikarenakan dari pihak Putri Chandrawati sendiri menyebut bahwa pihaknya saat ini sedang dalam kondisi sakit dan telah mengajukan permohonan untuk melakukan istirahat selama 7 hari kepada tim sus Mabes Polri, sehingga hingga saat ini Putri Chandrawati belum dilakukan penahanan. Kemudian penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka ini juga dilakukan oleh Mabes Polri setelah tim sus Polri mengantongi 2 alat bukti yang cukup dan melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya ada 52 orang saksi, termasuk beberapa saksi ahli, diantaranya yaitu adalah ahli digital forensik, DNA, dan ahli Inavis. Dan selain itu yang paling ditunggu-tunggu adalah terkait dengan hasil otopsi Brigadir Yosua atau hasil otopsi kedua, yang mana dapat kami informasikan berdasarkan informasi yang kami terima, rencananya dari tim sus Polri ini akan mengumumkan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua pada hari Senin besok. Hal ini dikonfirmasi oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Sabtu kemarin. Akan tetapi dalam konfirmasi Irjen Pol Dedi Prasetyo belum merinci pukul berapa akan diumumkan dan siapa saja yang akan berbicara. Akan tetapi nantinya untuk pengumuman hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua ini akan disampaikan oleh perwakilan dari tim sus, tim gabungan, dan juga tentunya dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang melakukan otopsi dari jenazah Brigadir Yosua. Seperti kita ketahui bersama bahwa hasil otopsi kedua dari jenazah Brigadir Yosua ini akan disampaikan setelah sebelumnya tim gabungan melakukan proses ekshumasi terhadap makam Brigadir Yosua yang berlokasi di Jambi pada Rabu 27 Juli lalu. Dan jika kita bersama-sama rekap bahwa saat ini sudah polisi sendiri sudah menetapkan sebanyak 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. 1 diantaranya merupakan istri dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan 4 orang tersangka lainnya. Dan sementara itu Barreskrim Polri juga telah melimpahkan berkas perkara 4 orang tersangka ke Kejaksaan Agung, yaitu milik Irjen Ferdi Sambo, Brigadir RR, dan Baradae, dan juga KM untuk diproses untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Kembali ke Anda, Pram. Ya, Vito Erlangga melapor langsung dari Barreskrim Polri. Kami masih akan menanti informasi terbaru dari Anda, rekan Vito, dan terima kasih.